Hai, ini video untuk konten kita Tovin Riau turun ke jalan. Nah, sesuai harapan kita Tovin Riau bisa turun juga ke Sumbar, tapi mohon maaf konten ini hanya bisa 1 bulan sekali karena keterbatasan kami. Jadi sekarang saya lagi ada di Payakumbuh. Kemarin saya dari Bukit Tinggi, ini perjalanan pulang menuju Pekanbaru. Jadi saya singgah ke Uda Espresso di Payakumbuh. Nanti kita wawancara ownernya Uda Espresso, Bang Mail atau Uda Mail. Nah, ini saya udah di dalam barnya Uda Espresso. Ini benar-benar spontanitas. Saya izin ke Bang Mail atau Uda Mail untuk shoot di dalam bar. Bang, jadi Uda Mail akan buatkan 2 Americano ya? Ya. Buat siap. saya dan Mas Nur. Silakan, Bang. Nah, ini oke. Pakai grinder apa nih, Bang? Grinder Simonelli MDJ. MDJ. Gimana kesan testimoninya, Bang, setelah pakai grinder ini? Sangat terbantu dalam waktu dia. Oh, karena? Durasi grindernya lebih cepat dari yang sebelumnya kita pakai. Oh, berarti ini yang Abang giling sekarang ini apa? House blend. House blend. House blend Uda Espresso. Uda Espresso. Berapa persen Arabicanya, Bang? Arabicanya 70%, Robusta 30%. Oke. Robustanya dari? Robusta dari Kerinci. Kerinci. Arabicanya dia dari Pasaman. Oke, Pasaman. Berarti Pasaman ini adalah kopi spesialnya Uda Espresso ya? Ya. Kalau bisa dibilang ya. Berarti kalau mau Pasaman, ingat Uda Espresso, ingat kopi dari Pasaman. Sih. Jadi Abang pakai 23 detik ya, Bang? 23 detik. Nah, untuk grindernya tadi di setting 5,6 detik. Untuk aku kurangin airnya, Bang. Oh iya. Saya mau kasih double. Biar strong. Siap. Ya. Single shoot, double shoot? Single aja deh. Oke, thank you. Satu lagi buat Mas Nur. Kafenya lagi rame. Silakan. Yang datang bos-bos semua, bos-bos lokal Payakumbuh. Ini saya sekarang udah sama Bang Mail yang kita lagi ada di ruang roastingnya. Jadi ini semacam lab kecilnya Uda Espresso untuk roasting, simpan bahan dan lain-lain, dan sekaligus untuk riset and development-nya. Nah, jadi Bang Mail ini kalau nggak salah dulu seorang penjual alat-alat pertanian. Jadi boleh cerita dikit nggak, Bang? Gimana sejarah hidup sampai bisa main ke dunia kopi? Di 2013 akhir malam Natal itu ya, aku kecelakaan motor ya. Mungkin di sana jalan menuju dunia perkopian. Menuju dunia hitam ya? Dunia hitam. Jadi seminggu diam di rumah, mungkin gadget nggak bisa bohong, teknologi. Disitulah awal mula tahulah dunia hitam. Dunia hitam kopi. Ya. Tapi aku mulai dari manual, nggak langsung instan jadi profesional gitu, nggak. Dengar-dengar cerita dulu Abang sempat jadi jual alat-alat kayak cangkul. Ibaratnya susah lah dari zero to hero lah. Gimana ceritanya, Bang? Kalau usaha dasar sih aku memang alat-alat pertanian, jual besi lah kalau di kotak ini ya. Ya mau nggak mau merubah nasib, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Jadi sekarang usaha ininya masih lanjut atau udah? Lagi. Di saat aku terjun di dunia hitam ada prospek depan. Berarti Bang Mail ini lebih cocok usaha air daripada usaha besi ya. Iya. Terus ya akhirnya aku dalami lah. Jadi usahanya nggak nanggung-nanggung.
kesana kesini nyari ilmu. Tapi otodidak semua. Berarti brand udah espresso udah dari 2013 ya? 2013. Awalnya sih bukan udah espresso, di espresso. Di espresso. Akhirnya aku ganti menjadi karena ada udah masukan. Espresso. Jadi udah itu kalau dalam bahasa Minang artinya abang ya. Jadi panggilan abang untuk orang Minang adalah uda. Jadi uda espresso tuh abang tukang bikin espresso. Jadi Bang Mail nih udah banyak ya ambil mesin dari kita. Jadi sering Bang Mail lagi jualan tiba-tiba tamu datang, mesin lu bagus, aku beli dong, dijual sama dia. Gimana ceritanya Bang? Mungkin karena ketertarikan tadi, mungkin karena cara kerja sistemnya, mereka pada tertarik untuk produk dari Simonelli. Ya udah aku tawari mau yang baru atau yang second. Ya udah aku yang punya kamu aja deh. Oke. Ya udah kita negosiasi deal dan aku sekarang ngambil yang baru. Oke, jadi itu udah terjadi beberapa kali. Saya juga kaget loh, ini orang kok ambil mesinnya ulang. Ternyata mesinnya itu dijual ke orang yang datang ngopi. Jadi mungkin inilah kalau orang udah percaya dengan penjual, mesin bekas juga bisa dijual on the spot saat itu juga. Terus harapan abang gimana bang untuk impian Bang Mail untuk usaha ini? Kalau impian sih dibilang muluk-muluk mungkin enggak. Aku pengennya cuma satu tapi gede, enggak terlalu iming-iming spekulasi titik sana titik sini, enggak. Tapi cukup satu tapi gede. Oh berarti abang lebih milih jadi limited ya? Ya. Ketimbang ada cabang di mana-mana. Oke, semoga impiannya terwujud. Jadi pengennya ibaratnya kalau orang ke Payakumbuh liburan kopinya ke Uda Espresso. Ya. Itu impian yang nggak mulu-mulu ya. Dibilang mulu-mulu 50-50 lah. 50-50. Ya. Terus minta testimoni dikit bang soal ibaratnya Uda Espresso kan udah bermitra lama dengan Tovin. Boleh cerita sedikit nggak bang untuk viewers kita bagaimana pengalaman bermitra bisnis dengan Tovin? Ya sejauh pengalaman after sales-nya gampang, akses gampang, kayak produk nggak pernah mengecewakan lah kalau urusan produk. Jadi sampai saat ini aku berusaha apapun bahannya dari Tovin. Mau mesin, bahan baku, servisnya. Ya kalau untuk kawan-kawan kalau jauh ya udah nanya-nanya ke Uda Espresso aja. Ya. Jadi di sini di Uda Espresso juga Abang Mail ini banyak membantu develop cafe orang ya bang ya. Walaupun abang sendiri punya coffee shop, tapi abang bantu teman-teman yang lain untuk buka coffee shop mereka ya. Kenapa gitu bang? Karena aku pengen masyarakat sekitar itu sukses lah. Dibilang sukses kan ada level, tapi jangan jadi pengangguran lah. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan amal bang ya? Boleh dibilang. Itulah. Ilmu cuma-cuma. Oke, kasih ilmu cuma-cuma, tapi abang nggak takut disaingi? Enggak. Setiap orang pasti berbeda. Pasti beda ya? Apapun usahanya, walaupun sama, hasilnya pasti beda. Setuju. Ibaratnya manusia, kembar sidik jarinya juga beda ya? Jadi di belakang ini kan ada mesin, di belakang saya ini mesin roastingnya bang Uda Espresso nih. Gimana sejarahnya bang, bisa sampai ngerosting sendiri? Zaman 2013 sampai 16 aku pernah berhubungan sama orang di Jawa lah ya. Ini berhubungan apa nih? Berhubungan roasting. Aku punya bukan berhubungan kelamin kan sih. Aku punya temen di Pulau Jawa. Jadi dia nggak bisa lagi ngirim barang. Disitulah aku mulai untuk ngerosting. Jadi di awal belajar pakai
Oke. 4 tahun jalan, aku ganti yang kapasitas lebih besar. Berarti ini mesin roasting lokal, buatan Indonesia Bang ya. Oke. Terus Abang udah pakai mesin dari Toffin, kalau nggak salah berawal dari Oscar Bang ya? Iya. Dari Oscar terus upgrade sekarang udah pakai VBM. Boleh cerita Bang, awal pakai mesin apa sampai sekarang? Awalnya aku pakai Oscar 2. Oke. 6 bulan jalan. Oke, 6 bulan. Masuk bulan ke-7 aku upgrade Apia 2. Apia. Compact ya. Oke. Jadi ada peluang buka usaha baru dengan Apia lagi. Jadi aku ambil Apia 2. Oke, udah 3. Akhirnya aku upgrade ke VBM Lolo. Aku ambil 2 juga. Jadi udah 5 unit. Dan grindernya ada beberapa ya. Nah sekarang grinder yang dipakai MDJ ya. Ya. Menurut Abang nih, dari semua grinder yang pernah dicoba, Abang paling suka yang mana? Sejauh ini aku MDJ ya. Kalah di waktu. Konsistennya juga aku lebih paham di MDJ. Oke. Kenapa Bang? Kenapa lebih pilih MDJ di atas yang lain? Udah on demand. On demand. Speed sama konsistensi. Konsistensi. Yalah, speed dari MDJ itu sekitar 5 detik sampai 6 detik tergantung tingkat kepadatan bins-nya ya. Bagi yang belum tahu, ini sedikit intermezzo. Jadi kalau kemarin Bang Mail ada ambil VBM Lolo 2 unit Bang ya. Jadi ceritanya Bang Mail udah beli 1, ada yang beli ya Bang ya? Ada yang beli. Mungkin karena tertarik kali ya. Show-nya bagus, sistem kerjanya. Ya ditawar sama orang, tawar terus cash. Abang jual lebih tinggi atau lebih rendah? Aku jual lebih tinggi. Bocoran sedikit ya. Berarti karakter orang di Payakumbuh ini begini ya Bang ya? Iya. Harus lihat barang baru berani beli ya, gitu ya? Abang suka, abang bayar. Orang abang suka, abang bayar. Ada uang, ada barang. Ya, jujur ini kopinya review dikit ya. Aku tebak ya Bang, ini pasti beans-nya natural. Jadi ini beans-nya bagi viewers yang mungkin kebetulan singgah di Payakumbuh, ini udah espresso house blend-nya. Bagi pecinta kopi yang ada aroma naturalnya, ini pasti kalian bakal senang. Walaupun ada 30% robusta, ini sama sekali nggak terlalu berasa ya Bang ya robustanya. Jadi robustanya ini hanya kayak nambahin body atau kekentalannya, cuman nggak merusak aroma arabikanya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, udah Mail. Ya, siap. Udah ada yang pengen disampaikan nggak sebagai kalimat penutup? Jangan takut bersaing lah dalam dunia hitam. Karena setiap tangan pasti berbeda rasa. Walaupun barangnya sama, produk sama, pasti akan berbeda. Tergantung kita ke customer. Oke. Jadi pesannya adalah tidak ada persaingan. Ya, karena semua orang punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing atau rezeki masing-masing. Oke Bang, terima kasih atas waktunya. Kayaknya saya juga buru-buru mau balik ke Pekanbaru. Semoga cuan selalu. Udah espresso. Udah espresso belum?